Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sobat lensa yang sedang ada di Zoom ini ya, baik di Zoom maupun di YouTube. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sobat lensa berada. Perkenalkan saya Risa. Di sini saya akan memandu webinar kali ini sore ini selama 1 jam ke depan mungkin ya kurang lebih. Oke. eh, Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita sudah ditemani oleh Pak Wahyu dan Pak Yogi. Mungkin kita sapa-sapa dulu kepada kedua speaker kita ini. Halo Pak Wahyu, Pak Yogi, apa kabar nih? Halo Sobat Lensa semua, dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Amin. Untuk Pak Yogi nih, gimana? Sudah bergabung bersama kita? Iya, sudah ya. Oke, Pak Yogi gimana nih kabarnya nih? Saya alhamdulillah baik. Semoga semuanya itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Biar tradingnya juga tetap enak ya kalau lagi sehat. Amin, amin, amin. Baik, untuk topik kali ini kita membahas menjelang news NFP ya nanti hari Jumat. Mau mengingatkan untuk Sobat Lensa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Lensa tidak ketinggalan video-video tips seputar trading di channel YouTube Lensa Trading tentunya ya. Nah, sebelum itu, Risa juga mau ingetin nih untuk Sobat Lensa untuk join ke channel Telegram dan juga ke grup WA Lensa Trading karena di sana akan banyak sekali informasi seputar trading yang diantaranya ada info news ya, yaitu jadwal-jadwal news high impact yang akan rilis untuk referensi trading supaya menghindari kerugian akibat pergerakan market yang volatilitasnya tinggi. Lalu ada daily range dan pivot point harian, Sobat Lensa yang bisa gunakan untuk menganalisa rata-rata pergerakan market di hari sebelumnya untuk referensi trading di hari tersebut. Lalu ada juga daily bulletin yang berisi rangkuman info atau peristiwa apa saja yang terjadi di market dan dilengkapi dengan analisa teknikal dari berbagai pair untuk referensi tambahan trading Sobat Lensa yang kita share setiap pagi hari. Kemudian ada juga update teknikal. Setelah kita share daily bulletin tiap pagi, kita berikutnya akan share juga technical update untuk menyesuaikan analisa dengan pergerakan harga market terbaru. Kemudian ada trade of the day, yaitu referensi pair yang cukup menarik untuk trading di hari tersebut. Kemudian ada signal trading VIP dengan dilengkapi money management yang sudah dicantumkan besaran risk dan profitnya saat sinyal di-share dan cocok juga nih untuk pemula yang belum terbiasa mengukur ketahanan dana dengan cara tradingnya. Dan yang terakhir ada webinar trading. Dan di webinar ini kita sediakan 4 kategori. Yang pertama ada edukasi untuk pemula, lalu yang kedua ada morning talk dan preview market, lalu ada technical trading, dan yang terakhir live trade ya. Dengan semua fasilitas yang kita sediakan di channel Lensa Trading dan di grup, bisa membuat pengambilan keputusan Sobat Lensa dalam trading jauh lebih matang. Jadi untuk Sobat Lensa yang belum join, bisa join sekarang juga dan bisa menghubungi nomor yang menginvite ke Zoom ini atau ke YouTube mungkin ya. Atau bisa juga cari linknya di sosial media kita baik di YouTube maupun di TikTok ya, di bio Lensa Trading. Oke, itu saja informasi yang Risa sampaikan. Dan untuk dari materi segi fundamental ya akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Dan saya ingatkan juga untuk Sobat Lensa bahwa apa yang disampaikan Pak Wahyu dan Pak Yogi hanya sebatas referensi dan bukan rekomendasi open posisi. Jadi untuk rekomendasi open posisi bisa disesuaikan dengan risk management Sobat Lensa masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan dari segi fundamentalnya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu, apa sudah siap? Sudah siap. Baik, kalau seperti itu untuk waktu dan tempat, Risa persilakan. Oke, terima kasih Ibu Risa. Sebelum kita membahas teknik fundamentalnya, akan saya bacakan dulu dari bulletinnya yang biasa kita share di channel Telegram dan grup WA Lensa Trading. Oke, saya akan izin share screen ya.
Oke Sobat Lesa, jadi ini daily bulletin ya, berisi rangkuman info dan apa saja yang sedang terjadi di market Senin 4 Maret 2024, 4 hari ini ya. Di sini ada market summary. Dolar Amerika Serikat terdepresiasi, data ekonomi yang lemah. Indeks dolar Amerika Serikat DXX memperpanjang penurunannya hingga di bawah 104 karena investor mencerna serangkaian data ekonomi buruk dari Amerika Serikat dan pernyataan beberapa pejabat bank sentral. Survei PMI tersebut dari ISM menunjukkan bahwa sektor manufaktur Amerika Serikat mengalami kontraksi selama 16 bulan berturut-turut di bulan Februari dan lebih cepat dari perkiraan terpanjang dalam 22 tahun. Ada juga di sini emas mencapai rekor tertinggi, yaitu di harga 2080 ya. Harga logam mulia emas naik hingga lebih dari 2.080 dolar per ounce pada penutupan pekan lalu, menandai level tertinggi sepanjang masa dan menuju kenaikan mingguan kedua berturut-turut, dipicu oleh melemahnya dolar dan lebih rendahnya imbal hasil treasury di tengah melemahnya data ekonomi Amerika Serikat. Minyak WTI naik ke level tertinggi dalam 4 bulan. Minyak mentah berjangka WTI naik menjadi sekitar 80 dolar per barel pada hari Jumat. Tertinggi dalam 4 bulan didorong oleh spekulasi plus akan memperpanjang pengurangan pasokan dan ketegangan yang masih ada di Timur Tengah. Indeks saham S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa pada penutupan akhir pekan lalu, didorong oleh rally teknologi karena berkurangnya kekhawatiran mengenai Federal Reserve yang menunda penurunan suku bunga. Data ISM terbaru mengungkapkan bahwa aktivitas pabrik mengalami kontraksi lebih dari yang diperkirakan pada tahun Februari dan sentimen konsumen turun secara tajam. Kita scroll ke bawah. Di sini ada trading idea ya. Di trading idea ini kita mencakup semua pair ya. Seperti ini contohnya Euro USD, ada nilai resisten, support, ada RSI, ada recommendation juga dan dinyatakan ini trennya naik ya. Untuk pair Euro USD. Di sini ada USD JPY. Di sini juga ada resisten supportnya, nilai resisten dan nilai supportnya, RSI dan rekomendasi, dan di sini trennya naik. GBP USD lengkap juga dengan nilai support dan resisten, rekomendasi, RSI, dan dinyatakan trennya naik ya. AUD USD. Di sini nilai resisten dan supportnya, ada RSI daily, dan di sini rekomendasinya dan nyatakan trennya turun. Berikutnya ada USD CAD, ada di sini nilai resisten dan supportnya, ada RSI-nya daily dan rekomendasinya, dan dinyatakan trennya naik ya. Dan di sini ada gold nih. Untuk resisten dan supportnya di sini sudah ada ya, lengkap. Di sini ada RSI, daily, dan recommendation. Ada buy intraday, buy di atas 2052.03, SL di bawah 2052.03, dan target 2101.14 sampai 2119.17. Dan dinyatakan trennya naik ya. Untuk pair gold. Di sini ada crude oil, lengkap juga dengan resisten dan supportnya. Di sini recommendation dan di sini ada trennya juga ya. Di sini trennya naik. Ada Dow Jones, lengkap dengan nilai support dan resistennya. Gitu juga RSI daily-nya dan rekomendasi, trennya naik. Oke, kita scroll lagi, masih ada di sini untuk Nasdaq ya. Masih sama, lengkap dengan nilai support dan resistennya. Ada rekomendasi juga dan di sini trennya naik ya. S&P 500. Oke, berikut ada trading idea ya. Lengkap dengan support resisten dan berbagai pair. Tentunya lengkap ya.
Kita scroll lagi di bawah, di sini ada pivot daily atau daily pivot point dan daily rank. Jadi ini adalah rata-rata hasil pergerakan yang di hari sebelumnya ya. Di sini juga lengkap dengan berbagai pair. Dan di sini harga-harga kemarin dan dinyatakan hari ini ya. Di sini juga ada RPS yang dinyatakan itu up down ya trennya. Jadi untuk sobat lensa yang ingin tahu atau masih bingung untuk cara rumus menghitungnya, di sini kita sudah upload tutorialnya di channel YouTube kita yaitu Lensa Trading ya. Bisa sobat lensa cek di sana. Kita scroll lagi ke bawah ya. Di sini ada economic calendar. Tulisannya kecil ya, akan kita zoom. Oke, di sini economic calendar rilis berita high impact 4 sampai 8 Maret 2024. Di hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di jam 14.30 WIB ada rilis berita di negara Swiss. Rilis berita CPI Swiss ya. Sini forecast-nya 0,5%, previewsnya 0,2% dan efektif produknya seperti USD CHF, Euro CHF, semua yang bersangkutan dengan mata uang Swiss. Keesokannya di hari Selasa 5 Maret 2024 pada pukul 11.00 WIB ada di negara Jepang. Rilis berita BOJ. Oke, di sini juga efektif produknya untuk pair yang bersangkutan dengan mata uang Jepang atau JPY, Jepang Yen ya. Pada pukul 22.00 WIB ada di negara USA yaitu atau Amerika ya. Sini ada ISM Service PMI Amerika Serikat. Untuk forecastnya di sini 52,9, previewsnya 53,4. Yang dimana berarti untuk forecastnya melemahkan untuk USD ya atau uang USD. Begitu juga efektif produknya yang bersangkutan dengan mata uang USD. Pada hari Rabu 6 Maret 2024 di pukul 7.30 WIB ada di negara Australia. GDP kuartal Australia. Untuk forecastnya 0,3%, previewsnya 0,2% dan efektif produknya itu ya seperti AUD/USD, Euro/USD, Audi, GBP Audi, Audi JPY yang bersangkutan dengan mata uang Australia atau Australian dollar. Pada pukul 20.15 di hari yang sama ya, 20.15 WIB itu ada di negara USA atau Amerika Serikat, yaitu ADP non-farm employment change ya. Untuk previewsnya, untuk forecastnya 145 dan sebelumnya di 107 Kak. Di mana di sini forecastnya menguatkan untuk mata uang USD. Efektif produknya sama, yang bersangkutan dengan mata uang USD. Di jam 21.45 ada di negara Kanada, yaitu BOC overnight rate. Untuk forecastnya 5,50%, previewsnya 5,50%, di mana berarti di sini forecastnya masih sama ya, masih tetap. Untuk pair efektifnya atau efektif produknya itu yang bersangkutan dengan mata uang Kanada atau CAD ya, seperti USD CAD dan sebagainya. Di jam 22.00 di hari yang sama ada rilis berita di negara USA dan di bawahnya juga ada ya di sini jam opening ya. Di forecastnya di sini 8,90 M, previewsnya 9,03 M. Di mana di sini forecastnya melemah untuk mata uang USD. Seperti biasa, efektif produknya pair yang bersangkutan dengan mata uang USD. Untuk di hari Kamis 7 Maret 2023 pada pukul 20.15 rapat dan pengumuman suku bunga ECB. Untuk forecastnya 4,5%, previewsnya 4,5%. Di mana forecastnya tetap ya. Efektif produknya untuk Euro USD, Euro GBP, Euro JPY, Euro CAD dan DAX 40. Di hari yang sama pada pukul 20.30 ada di negara USA ya, yaitu as employment claims atau pengangguran awal. Di sini forecastnya 212K dan previewsnya 215K, di mana di sini
Karena di sini forecast-nya lebih kecil dari sebelumnya, berarti di sini karena di sini berita angka pengangguran awal ya. Jadi di sini menguatkan untuk USD ya, di mana di sana angka pengangguran awalnya lebih kecil dari sebelumnya. Oke, pada hari Jumat nih pukul 20.30 ada rilis berita di negara Kanada, Employment Change Kanada. Change Kanada untuk forecast-nya 20,0K. Previousnya 37,3K, di mana di sini melemahkan untuk mata uang Kanada ya, dan efektif produknya yang bersangkutan dengan mata uang Kanada atau CAD. Di sini masih ada di negara Kanada, yaitu unemployment rate. Di sini forecastnya 0,1, previousnya 5,7%. Berarti masih sama ya, di hari yang sama, di jam yang sama juga. Dan di jam yang sama 20.30 di hari yang sama juga, yaitu ada non-farm ya, dimana yang sobat trader tunggu-tunggu ya biasanya, karena berita ini rilis di setiap 1 bulan sekali. Forecastnya 190K dan sebelumnya previousnya 353K, dimana di sini melemahkan untuk mata uang USD. Untuk news non-farm ini biasanya kita akan mengadakan live trade ya, dan untuk infonya bisa sobat Lensa konfirmasi ke yang mengundang sobat Lensa ke webinar ini ya, pada hari Jumat ya. Oke, begitulah ekonomi kalender. Jadi di sini rilis berita yang pergerakannya high impact semua yang kita rangkum untuk seminggu ke depan. Fokus pasar Minggu 4 sampai 8 Maret 2024. Fokus pasar di Amerika Serikat minggu ini akan memantau dengan cermat laporan tenaga kerja Amerika Serikat non-farm payroll pada akhir pekan nanti yang diprediksi penambahan yang lebih rendah dari bulan lalu, dan pidato beberapa pejabat termasuk laporan kebijakan moneter setengah tahunan Ketua Fed Powell kepada Kongres. Selain itu, indikator-indikator utama Amerika Serikat selain IMP jasa ISM, lowongan pekerjaan jobs, ADP, non-farm, pesanan pabrik, dan data perdagangan luar negeri juga akan diawasi dengan cermat. Secara internasional, fokus pasar pada keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa dan Bank Kanada, serta tingkat inflasi di Swiss. Tingkat pertumbuhan PDB Australia dan pertumbuhan tenaga kerja Kanada juga akan dipantau sebagai salah satu pendukung penggerak pasar selanjutnya. Oke Sobat Lensa, demikianlah Daily Bulletin yang kita share di grup channel Telegram dan WA Lensa Trading ya. Di sini sangat lengkap sekali tentang info-info apa saja yang sedang terjadi di market dunia ya tentunya ya, dan juga negara-negara yang bersangkutan dengan pair mata uang yang biasa kita tradingkan. Oke Sobat Lensa, jika Sobat Lensa mempunyai pertanyaan mengenai Daily Bulletin dan news-news ini, bisa Sobat Lensa chat di kolom komentar ya, dan nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Risa. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas materi dari segi fundamentalnya ya, mengenai menjelang news NFP maksud saya. Oke, tadi ada pertanyaannya sebentar saya bacakan dari Pak Erik ya. Nanti ada live trade NFP enggak Pak? Oke, kalau itu biar saya yang jawab aja ya. Nah, untuk live trade NFP itu nanti kita bakal adakan di hari Jumat jam 20.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk Sobat Lensa yang mau join, mau bergabung, bisa mendapatkan linknya di grup channel Lensa Trading atau di grup WhatsApp, dan bisa juga Sobat Lensa menghubungi nomor yang mengundang Sobat Lensa ke dalam Zoom ini ya, seperti itu, atau bisa juga menghubungi nomor admin. Oke, setelah tadi pembahasan dari segi fundamental dari Pak Wahyu, selanjutnya kita juga bakal mendengarkan dari segi teknikalnya yang akan disampaikan oleh Pak Yogi ya. Oke, Pak Yogi, apakah sudah siap? Oke, baik, sudah siap ya. Langsung dimulai aja. Saya izin untuk share screen ya. DXY dulu atau indeks dolar, di mana tadi sudah Pak Wahyu sampaikan bahwa di hari Jumat indeks dolar mengalami pelemahan ya,
Itu yang menyebabkan gold naik sampai ke sekitar 2080. Mungkin di sini kalau yang sobat lensa yang pada nge-buy, cuannya besar sekali ya. Tapi kalau yang untuk nge-sell itu ya cukup banyak juga nih kerugiannya, atau mungkin sedang floating juga sekarang. Nah, kita lihat untuk sekarang ini ada di area demand. Ini kemungkinan dan ini juga saya membuat garis ini memperlihatkan kalau sebenarnya masih dalam tren naik ya. Dan sekarang berada di area demand, jadi ada kemungkinan area demand ini kan sudah terfill ya barusan. Jadi ada kemungkinan untuk saat ini USD itu masih menguat atau akan menguat ya. Itu artinya untuk pair-pair seperti gold atau GBP USD atau Euro USD itu kemungkinan akan turun dulu sepertinya. Nanti kita akan lihat ke pair-pairnya langsung ya. Ini kita bahas dulu mengenai indeks dolarnya. Nah, di sini memang terfillnya baru sedikit, tapi langsung terjadi kenaikan ya. Dan ini jika memang memakan candle sebelumnya atau menjadi candle engulfing, ini akan bisa menjadi konfirmasi bahwa indeks dolar akan menguat dulu untuk saat ini. Menguatnya sampai mana itu bisa sampai ke high ini kemungkinan bisa sampai ke high ini atau di area supply di sekitarnya, itu di bawahnya di sini. Nah, kita coba karena ini pembahasannya berkaitan dengan non-farm payroll yang artinya itu pada hari Jumat, kita coba untuk yang daily ya, kita lihat pergerakan daily dari kemarin seperti apa. Nah, kalau daily ini lebih jelas lagi, memang untuk trennya naik ya. Ini lebih jelas lagi nih. Untuk trennya masih terjadi kenaikan. Cuman ya seperti kita tahu ya, pasti walaupun trennya sedang naik atau sedang turun, pasti ada beberapa koreksi, dan koreksinya juga terkadang cukup lumayan besar seperti yang terjadi di Jumat kemarin ya, minggu kemarin. Nah, ini seperti kita lihat di hari Jumat. Nah, candlenya seperti ini untuk DXY dari Jumat yang menandakan bahwa di hari Jumat tekanan sellernya sangat kuat. Itu kalau Pak Wahyu tadi sampaikan berimbas dari market yang ini ya, yang mulai ragu nih sama USD karena beberapa data ekonomi yang jelek di minggu kemarin. Itu yang menyebabkan market menjadi sedikit ragu dengan USD, jadi makanya USD melemah. Dan untuk nanti non-farm payroll sebelum masuk ke pair ya, coba saya lihat, saya memberikan sedikit mungkin tips juga ya untuk non-farm payroll. Selain kita dapat melihat forecast-nya, kita juga bisa melihat dari beberapa news sebelumnya, terutama yang berkaitan karena non-farm payroll itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kita juga harus lihat di sini dari klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran terakhir yang rilis di bulan sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan Maret ya. Nah, di bulan Februari kemarin, berarti rilis di bulan Februari kemarin, klaim pengangguran terakhir itu bad for US. Jadi artinya lebih banyak pengangguran. Nah, salah satu kenapa ini bisa berpengaruh ke non-farm payroll karena dengan semakin banyaknya pengangguran, berarti yang bekerja tentu lebih sedikit, maka akan berpengaruh kepada nanti penghasilannya. Nah, penghasilan dari non-farm payroll ketenaga kerjaan itu kemungkinan juga akan menurun. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari CB Consumer Confidence. Jadi kepercayaan konsumen ya, kepercayaan konsumennya kemarin juga bad. Berarti ini menandakan ada penurunan kepercayaan dari konsumen. Itu salah satu imbasnya karena tadi pengangguran yang juga buruk ya, atau lagi meningkat di Amerika sana. Nah, kemudian ada juga penjualan rumah baru yang itu juga bad juga ya. Nah, ini bisa memperlihatkan bahwa tingkat
pembelian di sana atau konsumtif ya di sana untuk pembelian rumah baru dan lain-lain itu menurun. Berarti ini dapat mengindikasikan bahwa seperti Pak Wahyu tadi sampaikan, kemungkinan non-farm payroll akan melemah ya. Walaupun di ADP non-farm payroll-nya pada hari Rabu itu forecast-nya menguat. Nah, tapi kalau saya tadi perhatikan Pak Wahyu juga mengatakan ada jobs opening ya, tadi jobs openingnya bad, berarti memang lowongan pekerjaan di sana sedang sedikit. Nah, ini menandakan bahwa ada kemungkinan tingkat penganggurannya masih tinggi. Namun ternyata tadi juga ada klaim penganggurannya malah lebih kecil ya, atau good for USD. Nah, ini jadi cukup mix sebelum masuk ke non-farm payroll, tapi kita juga bisa memperhatikan nanti ketika news-news terbaru ini rilis ya. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap non-farm payroll. Jadi kita selain melihat dari forecast, secara mungkin logikanya bisa mengetahui seperti yang tadi saya bilang, kita lihat dari klaim pengangguran itu karena akan nanti berpengaruh ke pendapatan dan lain-lain ya, earning, our earning dan lain-lain itu juga akan berpengaruh. Jadi Sobat Lensa, jika akan ada news-news besar seperti non-farm payroll, CPI dan lain-lain, FOMC, kita harus juga tahu bagaimana kondisi atau hasil rilis news dari news-news sebelumnya ya. Nah, ini untuk daily ini masih terlihat memang dalam tren naik. Ini kemungkinan akan mengejar ke arah supply jika memang terus naik ya dan tidak membreak tren ini. Ini supply-nya di sekitar 105 ya, 105 poin berapa nih? Poin 4 sampai 105.6. Jadi ada kemungkinan USD masih akan menguat nih. Nanti kita lihat untuk hasil rilis newsnya, kalau memang non-farm payroll sesuai dengan forecast, berarti kan artinya melemah. Jadi ada kemungkinan seperti ini untuk di minggu ini ya. Dan ini saya tegaskan kembali, ini hanya sebatas analisa, bukan pasti bakal seperti ini ya. Ini karena ini sedang dalam tren naik, ada kemungkinan mengejar ke area supply. Kemudian jika non-farm payroll nanti sesuai dengan forecast-nya dan dia turun, ada kemungkinan dia akan mengejar ke area demand ini. Jadi menurut saya atau dari analisa saya, untuk minggu ini pergerakannya mungkin di awal minggu ini USD akan menguat, tapi menjelang ke akhir minggu mungkin akan terjadi pelemahan di USD. Seperti itu. Nah, kita coba langsung saja ke pair ya. Mungkin saya pengen bahas gold, tapi seperti biasa mungkin saya simpan di terakhir. Saya coba masuk ke GBP USD dulu. Mungkin banyak yang nanya juga kenapa yang dibahas GBP USD, gold, Euro USD, itu karena kebanyakan bertransaksi di sana ya, dan volumenya juga cukup besar, yang menandakan bahwa nanti kalau di sana peluangnya itu bisa lebih cepat karena pergerakan atau volatilitasnya lebih cepat. Nah, kita coba lihat dulu dari daily di ini ya, di GBP USD-nya kita coba lihat dari daily. Nah, secara daily, ini kita buy area kapan nih di sini nih? Dan ini pas banget ternyata ya. Nih, saya hapus dulu deh buy areanya. Memang ini masih menjadi area demand di daily ya. Nah, ini juga sekarang pergerakannya masih di antara area demand dan supply. Nah, kalau untuk Sobat Lensa yang mungkin baru mengikuti, ini yang biru ini adalah area demand. Dan yang ini pink ini ya, pink ini merupakan area supply. Nah, ini masih bolak-balik di area ini. Nanti kalau dari daily-nya kita harus nunggu apakah ini ke area demand kemudian ada rejection baru naik, atau memang menembus demand. Kalau menembus berarti langsung turun kembali, atau kebalikannya,
ke area supply dulu, baru terjadi rejection terus turun, atau menembus area supply itu kemungkinan bakal naik lagi. Nah ini secara daily ya. Kalau sesuai dengan yang tadi nih, sesuai dengan indeks dolar tadi, indeks dolar sekarang sedang menguat. Jadi kemungkinan akan turun dulu, dia akan bereaksi nanti mungkin di sekitar area demand ini. Ketika ada reaksi rejection, itu baru bisa buy. Dan sama seperti tadi ya, di awal minggu kan saya bilang ada kemungkinan USD menguat, kemudian menuju akhir minggu ditambah dengan non-farm payroll, jika sesuai dengan forecast kemungkinan akan naik lagi ya. Nah, jadi kemungkinan bisa seperti ini. Cuman ini secara time frame besar untuk yang mungkin tradingnya harian atau mungkin swing ya, bisa beberapa hari, bisa sampai seminggu ke depan. Nah, ini untuk menjelang nanti non-farm payroll juga ya. Jadi jika non-farm payroll-nya sesuai, ini akan naiknya mungkin kemungkinan pada saat menjelang non-farm payroll. Tapi untuk saat ini kemungkinannya masih akan turun terlebih dahulu. Nah, ini coba kita lihat di time frame kecil, time frame yang lebih kecil, kita coba lihat di H1. Apakah betul ini akan turun dulu atau seperti apa? Kita lihat. Nah, ternyata memang ini sekarang GBP USD, saya tandain dulu ya. Ini ada buy side liquidity. Jadi buy side liquidity itu ada kecenderungan orang buy dulu nanti untuk liquidity. Ketika sudah terjadi liquidity, kemudian turun kembali. Nah, ini seperti ini ya. Beberapa kali terjadi ini. Naik dulu ke area buy side liquidity, kemudian turun lagi karena di sanalah orang-orang meliquid transaksi mereka, terutama untuk trader-trader besar ya. Kalau seperti kita kan trader retail nih ya, nah ini untuk trader-trader besar biasanya seperti ini. Ini naik dulu, dia meliquid transaksinya, kemudian makanya terjadi penurunan lagi. Ini yang namanya buy side liquidity. Nah, buy side liquidity ini juga bisa menjadi tanda bahwa ini merupakan area yang cukup tinggi. Nah, berarti kita sebetulnya bisa mengambil peluang untuk sell, tapi kita lihat dulu di sini untuk GBP USD. Ternyata di sini kan ada yang pingin ya. Saya perbesar, saya pertebal ya. Sekalian saya tulis di sini ini merupakan area supply. Oke, untuk koordinatnya sudah saya masukkan. Nah, setelah tadi kan kalau untuk di time frame daily itu kita melihat untuk yang trader jangka panjang ya, atau yang biasa swing dan lain-lain. Nah, kita lihat untuk yang misalnya intraday atau yang lebih pendek tradingnya ya. Nah, ini ternyata resupply-nya di sekitar 1.26809 sampai 1.26967 itu. Nah, jika nanti harga menuju area supply dan terjadi konfirmasi rejection, ini kita berarti bisa ambil peluang sell di area supply ini. Nah, ini belum kena nih ya. Coba kita lihat, kita coba perbesar. Ini belum terkena, tapi di sini karena ada buy side liquidity, bisa jadi ada kemungkinan tidak menuju ke area supply dulu. Ini bisa langsung turun. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya akan menunggu lebih ke area supply-nya dulu ya, karena itu tentu akan lebih aman kita nanti bertransaksi. Nah, nanti begitu area supply pun kita menunggu adanya konfirmasi rejection. Nah, untuk sobat lensa misalnya yang belum tahu nih konfirmasi rejection itu bentuknya seperti apa, itu sudah kita buatkan konten ya untuk konfirmasi rejection, candle rejection seperti apa, bisa lihat di YouTube kita nanti ya untuk lebih jelasnya. Mungkin salah satunya bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya seperti candle ini. Ini merupakan candle rejection ini
bisa dibilang ini seperti inverted hammer ya, kemudian dia langsung turun. Nah itu merupakan candle rejection. Nah, kita harus tahu dulu salah satu atau jenis-jenis rejection itu apa saja, biar nanti ketika masuk ke areanya kita tahu apakah ini sudah terjadi rejection atau tidak. Nah kalau saya sih seperti itu ya. Nah sekarang untuk GBP USD, gimana sih kita bisa menempatkan SL dan TP-nya? Untuk yang ini untuk di H1 ya. Nah, kita bisa tempatkan SL di sini. Kenapa di sini? Ini kita bisa lihat high sebelumnya ya. Ini ada 1, 2, 3, sekitar 4 high yang hampir sama, namun ini yang paling tinggi. Kita bisa tempatkan SL-nya sedikit di high tertinggi itu ya. Nah, untuk TP-nya, oke. Sebetulnya harga bergerak dari supply ke demand ya, seperti yang sering saya bilang, atau dari demand ke supply. Jadi kalau ini dari supply, tentu targetnya adalah demand. Ini area demand-nya yang biru-biru ini ya, dan ini ada order block juga di sini, itu bisa menjadi target juga. Tapi untuk yang lebih pendeknya ya, atau misalnya kita sesuaikan dengan risk-nya, itu kita bisa tempatkan ini ada sell side liquidity, berarti ada ketika para trader itu sell dan meliquid posisinya, makanya terjadi penurunan. Nih seperti di sini ya, terjadi penurunan kemudian naik lagi, itu menjadi sell side liquidity. Jadi kita bisa tempatkan di low, dekat low ini aja. Kita coba lihat ini, kalau dari kasat mata sih sudah oke ya untuk risk reward-nya. Berarti kita ambilnya yang short position karena ini posisi sell. Oke. Agak geser ya. Nah. Ini hampir 1:4 untuk risk reward-nya. Ini kalau 1:4 sudah sangat baik ya. Untuk saya sendiri gitu ya, untuk saya pribadi, risk reward 1:4 itu sudah sangat baik, di mana risk kita hanya 1/4 dari reward yang kemungkinan akan kita dapat. Oke, jadi seperti itu untuk di GBP USD, dan berarti sesuai dengan tadi ini ya, indeks dolarnya. Indeks dolar kemungkinan akan menguat dulu, berarti GBP USD kemungkinan akan turun dulu nih, tapi kita menunggu di area supply. Itu kalau saya ya. Mungkin kalau sobat lensa nih, saya coba sell dari sekarang karena risk reward saya masih masuk nih, manajemen risk saya masih masuk. Nah kalau dari sekarang risk rewardnya itu 1:1.4, jadi rewardnya 1.4 kali lebih besar dibanding risknya ya, tetap masih lebih besar rewardnya. Cuman dengan catatan risknya akan lebih besar, karena seperti kita tahu di bisnis trading ini tidak ada yang pasti ya, kita hanya bisa menganalisa dan selalu ada kemungkinan analisa itu gagal. Nah jadi perlu yang diperhatikan juga, jangan hanya melihat oh ini udah mulai turun saya ketinggalan momen, tapi perlu kita perhatikan juga gimana nih risknya, apakah sesuai atau enggak. Karena kalau bagi saya pribadi sih, kita trading itu lebih ke meminimalisir risknya, dan kalau profit itu ya berarti seperti bonus lah ya, analisa kita betul, jadi bonusnya adalah profit, tapi lebih utamanya adalah bagaimana meminimalisir risk. Jadi seperti itu untuk GBP USD. Untuk yang mau entry saat ini bisa dengan catatan ya tadi, risknya tentu lebih besar ya. Ini kan kita baru lihat secara risk reward rasionya ya. Kita coba lihat kalau untuk PIP-nya. Kalau entry sekarang risknya itu sekitar 43 PIP dengan reward sekitar 62 atau 63 PIP ya. Jadi itu untuk jika entry sekarang ya. Tapi kalau entry-nya nunggu di area supply, tentu akan lebih kecil. Kita coba lihat. Nah, jadi sekitar 20 pip nih untuk
risk-nya, dan untuk reward-nya itu sekitar 80 pip. Jadi seperti itu. Nah, ini seperti Ibu Risa tadi sampaikan, kita di sini hanya menyampaikan referensi saja ya, bukan rekomendasi. Jadi kita kembalikan lagi kepada Sobat Lensa, jika memang mau entry dengan risk reward yang masih sesuai dengan manajemen risk-nya, yaitu kembali lagi ke Sobat Lensa. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan tunggu di area supply untuk GBP USD. Oke, kita next ke pair lain. Tapi sebelum ke pair lain, apa ada pertanyaan dulu nih Bu Risa dari Sobat Lensa semua, baik yang lewat Zoom atau yang di ini ya, di YouTube ya, kita ada live juga ya? Iya betul, untuk saat ini kita ada live di YouTube dan di Zoom nih Pak Yogi. Tapi sepertinya belum ada pertanyaan dari Sobat Lensa nih, baik di YouTube dan di Zoom. Mungkin masih malu-malu ya Sobat Lensa untuk bertanya. Nah, jadi untuk Sobat Lensa yang mungkin mau bertanya, bisa langsung aja isi di kolom komentar ya, mau di Zoom, mau di YouTube. Boleh, nanti Risa bacakan. Jadi mungkin untuk saat ini Pak Yogi dilanjutkan saja dulu terlebih dahulu. Oke, karena katanya belum ada pertanyaan nih dari Sobat Lensa. Tapi saya lihat langsung ada pertanyaan nih Bu Risa. Ke-trigger ya mungkin ya Sobat Lensa. Oke, dari siapa nih? Dari Pak Ihsan sekarang. Euro GBP gimana Pak katanya? Oke, Euro GBP ya. Tadinya saya mau ke Euro USD, tapi karena ada pertanyaan dari Pak Ihsan, coba kita lihat Euro GBP dulu ya. Ini Euro GBP ini cukup lumayan juga ya yang bertransaksi di pair ini, karena Euro dan GBP merupakan beberapa pair utama ya selain USD tentunya. Jadi cukup banyak juga yang bertransaksi, cuman kalau saya pribadi melihat memang pergerakannya tidak jadi kadang pergerakannya candlenya sudah panjang, cuman secara pip tidak terlalu besar, karena memang perbandingan antara Euro dan GBP ini tidak terlalu besar ya. Tapi coba kita lihat saja. Ini untuk Euro GBP, saya lihat di time frame 1 dulu ya. Oke, ini sempat turun, kemudian ini sudah naik lagi, ini sudah ada cok ya, di sini ada change of character dari sini. Dan kalau secara kasat mata pun kita melihat ya, kalau ini trennya memang sedang naik, sudah terlihat nih secara, tapi kita garis lagi. Nah, posisi sekarang ini sedang mencoba atau sedang berusaha menembus trennya ya, sedang berusaha menembus trennya. Jika ini berhasil tertembus secara penuh, itu kemungkinan akan turun, karena di sini juga sudah terjadi change of character ya. Change of character itu adalah, kalau untuk Sobat Lensa yang belum tahu mungkinnya, yang baru bergabung bersama kita, change of character itu adalah perubahan karakter dari pair tersebut, yaitu perubahan tren ya. Dari ini kan sedang tren naik, nah ini kemudian ada turun, ini menjadi change of character menjadi turun. Tapi apakah ini valid, nanti kita harus lihat dulu swingnya ya. Nah, swingnya seperti apa nanti akan seperti ini. Sebentar, saya coba lihat. Kita ambil misalnya dari sini ya. Dari sini, nah ini naik. Ini, sorry. Maaf, sebentar ya. Nah, ini kan naik. Ini, nah kalau ini akan, kenapa ini menjadi change of character nanti kalau terjadi seperti ini. Nah, kalau nanti ada swing di bawah high sebelumnya, kemudian turun lagi, nah itu ini fix atau ini valid menjadi change of character. Nah, ditambah dengan memang ini kita barusan buat garis trend line-nya ya, ini memang sedang berusaha menembus
ke arah trennya, jadi akan mencoba untuk turun. Nah, tapi perlu kita lihat juga di sini sedang berada di area ini nih. Mana sebentar. Nah, ini tuh ada area demand di sini. Kalau nanti ini terjadi rejection, ini kemungkinan masih akan naik. Jadi tidak berhasil menembus demand-nya dan tidak berhasil menembus trennya, itu kemungkinan akan naik lagi. Jadi kita tunggu dulu reaksi harganya di area demand ini. Walaupun sekarang sudah ada di area demand ya. Nah, kita lihat reaksi harganya, ini area demand-nya di... Sebentar, coba saya copy paste dulu biar sobat lensa juga bisa jelas ya melihatnya. Oke, nah ini area demand-nya di 0.85569 sampai 0.85613. Itu merupakan area demand-nya. Nanti kalau memang terjadi rejection, nah ini seperti tadi saya bilang, sobat lensa bisa lihat juga candle rejection atau tanda-tanda rejection itu seperti apa. Jika ini memang nanti terjadi rejection, ini kemungkinan kita bisa ambil peluang untuk buy di area demand ini dengan targetnya itu bisa di high ini ya, sekitar sini targetnya. Walaupun emang ini nggak terlalu jauh nih, kalau Euro GBP itu berapa ya kalau segini, itu kan ini dikit nih. Ini untuk awal ya, untuk target awalnya segini. Ya, memang kecil karena seperti tadi saya bilang pergerakannya cukup jauh pun biasanya hitungan tipnya tidak terlalu besar karena perbandingan nilai mata uang euro dan GBP itu tidak jauh ya. Bisa kita lihat kan ini hanya 0,8, kalau yang lain kan perbandingannya sampai 1 poin berapa ya. Nah, ini karena euro GBP itu cukup dekat perbandingannya, pergerakan candle yang cukup panjang pun biasanya seperti tadi saya bilang tipnya tidak terlalu jauh ya. Ini pun kalau ke high ini itu hanya sekitar 15 pip dari area demand ini. Tapi kalau untuk secara tren sih saya masih melihatnya ini masih naik jika memang tidak bisa menembus area demand ini. Seperti itu untuk jawaban Pak Ihsan ya Ibu Risa ya. Iya, betul, dari Pak Ihsan nih Pak Yogi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Syifa namanya ya. Selamat sore Pak Yogi, mau tanya Pak untuk posisi antri sell gold di harga berapa ya? Kebetulan mungkin setelah ini Pak Yogi bakal bahas gold ya, jadi mungkin bisa sekalian. Dan ada ucapan terima kasih nih dari Pak Ihsan, Pak Yogi. Oke, sama-sama Pak Ihsan. Dan untuk pertanyaan mengenai gold, kayaknya kita karena waktu juga sudah agak mepet nih kayaknya ya, kita langsung ke gold saja. Kalau gitu Bu Risa, saya izin langsung bahas tentang gold ya. Boleh, silakan Pak Yogi. Oke, nah untuk gold, kita pakai yang ini aja. Nah untuk gold, tadi pertanyaannya adalah di mana area sell-nya ya. Nah untuk sobat lensa semua, yang terutama yang sudah bergabung di channel premiumnya, kita sudah ada posisi atau sudah ada sinyal untuk sell gold ya tadi ya. Memang sedang floating dan hampir menuju SL-nya ya, tapi memang ternyata berbalik lagi karena kita tadi menempatkan SL di coba saya lihat dulu ya, yang tadi tadi SL itu di bawah ya. Nah, saya coba tulis SL tadi itu kita di 2089 poin 09. Ini area SL kita. Sudah ya?
Nah, seperti ini. Kita kan tempatkannya di sini ya. Ini di atas high. Di atas high ini ada high sebelumnya. Namun kalau kita lihat ke belakang lagi, ini sempat tertembus memang, tapi hanya membuat shadow saja, menjadi menjadi likuiditas juga, buy side liquidity. Nah, ini kita lihat di sini dan di sini ini adalah ini equal high nih ya, ini hampir sama dan itu belum tertembus. Makanya saya menempatkan SL-nya sedikit di atas ini. Dari kita menempatkan SL-nya sedikit di atas high ini, dan untuk targetnya bisa menuju ke area fair value gap ini. Ini ada fair value gap yang terjadi hari Jumat kemarin. Nah, untuk tadi dari Ibu Syifa ya, itu mungkin di saat ini bisa untuk area sell dengan jangan lupa tapi menggunakan SL ya, karena bisa jadi tidak sesuai dengan analisa kita. Nah, SL-nya bisa ditempatkan, bisa sama dengan kita nih di 2089.09. Kenapa di situ? Karena jika membreak ini ada kemungkinan gold akan kalau saya lihat ya, kalau membreak ini kemungkinan akan bisa ke 2100. Nah, jadi ini bisa sebagai area sell dengan SL-nya di yang tadi itu ya. Kita coba lihat, hitung. Itu untuk SL-nya sekitar 47 pip. Ya, jadi sekarang bisa untuk sell, dan untuk sobat lensa juga yang sudah bergabung di channel premium kita juga sedang dalam posisi sell nih ya, walaupun sedang floating nih kita, tapi memang belum bisa menembus high ini ya, high sebelumnya. Dan itu ternyata jika dilihat jauh ke belakang memang ada high yang hampir equal ya, atau hampir sama dengan high ini, dan memang itu juga tidak tertembus. Jadi ini kalau sobat lensa yang memakai support resisten, ini merupakan resisten yang kuat, di mana beberapa kali belum tertembus nih. Dan biasanya harga gold juga masih berkisar di atas di bawah 2100 ya. Jadi ini kemungkinan akan turun dulu dan menuju ke arah fair value gap. Seperti itu untuk gold. Nah, untuk Oke, sebentar, saya lihat dulu ya. Ini bisa dijadikan area sell kan, seperti tadi saya bilang, dengan SL yang ini, dan TP-nya itu bisa di 2000, sekitar 2070. Nah, bisa di sekitar sini ya. Karena ini di bawahnya adalah area fair value gap ini dari 2068 atau 2069 ya, itu merupakan area fair value gap, tapi kita bisa ambil di atasnya saja, tidak usah pas di area fair value gap-nya. Itu juga sudah cukup besar ya ini untuk risk reward-nya, apalagi kalau yang mengambil sell dari sekarang. Jadi itu juga kenapa alasan sinyal itu kita tadi sell. Nah, ini berarti kalau dari sekarang 1:2.7 untuk risk reward-nya kalau untuk sell saat ini, dengan SL dan TP di 2089.09 untuk SL-nya, dan TP-nya bisa di 2070, sekitar segitu. Jadi ini juga tadi sesuai ya dengan dengan DXY atau dengan indeks dolar, di mana kemungkinan dolar akan menguat dulu sebelum nanti kemungkinan di akhir minggu menjelang non-farm payroll itu dolar akan kembali melemah. Jadi untuk hari ini setup gold dari saya dan dari kami di tim Lensa Trading seperti ini ya. Nah, untuk sobat lensa yang mau screenshot silakan, atau untuk sobat lensa yang sudah ikut open posisi. Nah, mungkin ada pertanyaan nih yang sobat lensa yang sudah ikut open posisi tadi, apa bisa layering? Mungkin itu bisa saja kalau ketahanan dananya atau risknya masih sesuai dengan risk management risk dari sobat lensa ya.
itu bisa layering dengan SL-nya sama di 2089.09. Nah, kalau TP-nya biasanya kalau layering gitu bisa disesuaikan ya, karena tentu nanti kalau sudah running profit itu akan double profitnya karena layering. Nah, itu disesuaikan dengan ketahanan dana dan ketahanan modal, kemudian dengan manajemen risk sobat lensa masing-masing. Tapi dalam posisi seperti ini sebetulnya bisa untuk layering atau untuk averaging ya. Oke, seperti itu Ibu Risa mungkin penjelasan dari saya untuk hari ini. Nanti paling kita akan ada live trade ya nanti untuk hari Jumat ya. Betul sekali Pak Yogi, nanti hari Jumat kita bakal ngadain live trade NFP jam 20.30 tepatnya. Jadi untuk sobat lensa nih yang mau mengikuti live trade-nya bisa masuk ke channel Telegram terlebih dahulu atau bisa menghubungi nomor yang mengundang sobat lensa ke Zoom ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan Pak Yogi pada sore kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Terima kasih kepada Pak Yogi dan Pak Wahyu yang telah memberikan materinya yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga nih kepada Sobat Lensa baik di YouTube dan di Zoom yang sudah menyempatkan hadir di webinar kita pada sore kali ini. Dan terima kasih juga kepada partisipan juga yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Sobat Lensa dan kepada tim Lensa Trading yang sudah mengadakan webinar kali ini. Dan sampai jumpa di live trade hari Jumat ya. Saya ingatkan kembali dan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yogi dan Pak Wahyu hanya sebatas maksud saya referensi saja, bukan untuk rekomendasi open posisi. Baik, terima kasih atas semuanya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya dan salam profit.